Cilacap, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 20016800067 dan nomor peserta ujian 2020306264. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada teman-teman kalian yang tidak berangkat ya? Yang bergabung hanya 8 anak saja. Mungkin karena rumahnya masih tergenang air ya, jadi masih ada beberapa teman kalian yang mengungsi. Kita doakan saja semoga banjirnya cepat surut dan kalian bisa menjalankan aktivitas harian kalian seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan jika untuk dipimpin teman-teman berdoa. Ya Rob, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Silahkan Vivi dipandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, silahkan Vivi. Kita bela bersama tuh dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama, kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali dan kameranya didekatkan lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, kemudian subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam ekosistem. Coba masih ingat tidak? Macam-macam ekosistem itu apa saja? Ekosistem darat, ekosistem perairan, ekosistem buatan. Iya, pinter. Jadi 2 jempol untuk kalian semua. Jadi masih mengingat pelajaran yang kemarin ya. Jadi ekosistem itu ada ekosistem darat, kemudian ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem darat, contohnya apa saja? Gunung, hutan, padang pasir, padang rumput. Oh iya, Pasir, padang rumput. Iya, pintar. Jadi ya kalau ekosistem darat itu ada hutan, ada padang pasir, ada padang
rumput. Kemudian, kalau perairan ada apa saja? Laut, sungai. Ya, laut dan sungai. Selanjutnya, untuk ekosistem buatan. Ekosistem buatan berarti yang dibuat oleh manusia. Ya, coba. Apa saja contohnya ekosistem buatan manusia? Ya, bendungan, Sisi pinter. Iya, bendungan termasuk dari contoh ekosistem buatan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan nanti memberikan manfaat untuk kalian semua untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara menjaganya dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan pokok pikiran bacaan non-fiksi dengan baik. Yang kedua, setelah mencari informasi tentang ekosistem di internet, siswa dapat membuat teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Kemudian, yang keempat, nanti secara berkelompok, siswa dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem dengan baik. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan. Di layar ada berapa gambar? 3. Ada 3. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama, itu ada bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu. Selanjutnya gambar yang kedua ada gambar apa? Tangan nyamuk. Ya, ada tangan yang digigit oleh nyamuk. Kemudian gambar yang ketiga ada pohon yang yang ditempeli oleh bunga. Bunga apa itu? Anggrek. Jadi ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu menunjukkan hubungan 2 jenis makhluk hidup. Bisa tidak kalian menjelaskan tentang ketiga hubungan makhluk hidup tersebut? Sepertinya masih bingung ini. Ya sudah, kalau masih bingung, mari kita saksikan bersama video tentang hubungan 2 jenis makhluk hidup yang tadi ada di gambar. Silahkan kalian saksikan dengan baik ya. Jika, tolong diperhatikan ya nak. Simbiosis merupakan hubungan 2 makhluk yang berbeda dan sangat baik. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung gagak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena susunya berkurang dan burung gagak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek pun tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga, sehingga lama-lama pohon mangga menjadi buruk dan bisa mati. Apa
saja tadi macam-macam simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Selamat belajar. Ya, sudah menyaksikan ya videonya. Jadi hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya disebut apa setelah kalian menyaksikan video? Disebut dengan simbiosis. Jadi tadi kalau di gambar yang sebelumnya, nah, kembali lagi ke gambar yang ini, ketiga gambar ini, itu antara bunga dan kupu-kupu saling menguntungkan apa tidak? Iya. Ya, Ya, saling menguntungkan. Berarti kupu-kupu dengan bunga hubungannya merupakan simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua, gambar antara manusia dengan nyamuk. Itu terjadi hubungan simbiosis parasitisme. Selanjutnya yang ketiga, pohon dengan bunga anggrek. Setelah kalian menyaksikan video dan kita menyimpulkan bersama-sama ketiga gambar yang disajikan ini termasuk dalam simbiosis apa, kita lanjutkan kalian mengerjakan LKPD. Dibaca dulu petunjuknya, bagaimana cara pengisiannya, kemudian ini soal-soalnya kalian kerjakan. Ya, bisa dimengerti? Paham apa tidak? Paham ya? Kalau paham, sekarang kalian buka WhatsApp kalian dulu. Klik saja linknya. Coba angkat tangannya yang sudah di-save. sudah. Sudah dibuka? Sudah. Ya, kita sudah bisa. Yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Silakan kelompoknya Caca mempresentasikan hasil diskusinya. Mutualisme. Hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah membutuhkan madu dari bunga sebagai makanannya. Bunga membutuhkan lebah untuk penyembuhan. Kesimpulannya apa? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Simbiosis ada 3 macam, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, 3. Simbiosis parasitme. Untuk kelompok selanjutnya, silakan dipresentasikan. Jadi setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang kalian perhatikan lagi. Jadi tadi setelah kalian mencari informasi di internet, ada beberapa simbiosis dan juga contohnya. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Jadi simbiosis itu bentuk interaksi makhluk hidup yang erat hubungannya antara dua individu yang berbeda jenisnya. Nah, itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis ada yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Jadi suatu interaksi itu bisa disebut mutualisme apabila kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah kerbau dan burung jalak, kemudian bunga dan kupu-kupu, dan buaya dengan burung plover. Selanjutnya, lanjutkan lagi yang kedua ada simbiosis parasitisme.
Kalau simbiosis parasitisme itu yang bagaimana? Merupakan Simbiosis interaksi antara dua organisme yang berbeda. ya, yang berbeda, tapi yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Contohnya apa simbiosis parasitisme? Kutu pada manusia. Nah, kutu pada manusia. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ke simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis komensalisme. Kalau simbiosis komensalisme itu yang bagaimana? Atau interaksi antara Ikan remora. Dua organisme di mana yang satu pihak itu cenderung mendapat keuntungan, tapi pihak lain itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya ada ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan, sedangkan ikan hiu itu tidak mendapatkan dampak apapun. Selanjutnya, kita lanjutkan mempelajari materi berikutnya. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, silahkan kalian saksikan bersama-sama video yang akan ditayangkan. Smart video. Kita dilihat. Baik, setelah kalian menyaksikan video, nah, tadi di dalam video itu sudah dijelaskan tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Ya, kalau rantai makanan itu organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Jadi organismenya itu lebih sedikit ketimbang dari jaring makanan, karena jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Di LKPD yang kedua ini kalian tugasnya membuat poster tentang hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan yang ada pada suatu ekosistem. Kalian baca petunjuknya yang ada di situ, lalu kalian isikan. Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian cari fakta menarik tentang jaring-jaring makanan yang ada. Silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua. Nanti kita setelah selesai kalian presentasikan ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini sepertinya kelompoknya Caca juga tidak bisa masuk lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Ya. Sudah selesai LKPD yang kedua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan dipresentasikan. Vivi, untuk LKPD-nya silakan kelompoknya Vivi mempresentasikan. Jaring makanan, ekosistem pada rumput yang berperan sebagai konsumen. Tikus adalah belerang pemakan tikus dan kelinci.
Iya, terima kasih untuk kelompoknya Vivi. Dan untuk kelompok yang lain, terima kasih juga sudah mengerjakan. Sekarang kita belajar bersama-sama, kita bahas bersama-sama dari hasil postermu. Tadi ada yang membuat ekosistem sawah ya. Kalau ekosistem sawah, ini berbagai macam makhluk hidup yang ada di sawah dan pasti membuat jaring-jaring makanannya agar dapat mempertahankan hidupnya. Di ekosistem sawah itu ada apa saja? Ada tanaman padi bisa dimakan oleh tikus, bisa juga dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh ulat. Tidak hanya di sawah saja, di laut juga terdapat jaring-jaring makanan. Jadi tidak hanya di sawah saja, jaring-jaring makanan di laut berbeda dengan jaring-jaring makanan yang ada di sawah karena makhluk hidup yang tinggal di dalamnya berbeda-beda. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan yang ada di hutan. Nah, jaring-jaring makanan yang ada di hutan ini banyak sekali ya, karena yang tinggal di sana itu bervariasi atau bermacam-macam. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menentukan pokok pikiran paragraf. Seperti yang sudah sebelumnya, sebetulnya ini kan materinya hanya mengingat kembali karena sudah dipelajari pada subtema sebelumnya. Kalau pokok pikiran paragraf itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran paragraf itu bisa juga disebut dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Jadi kalian tidak perlu bingung kalau ada orang yang menyebutkan gagasan utamanya apa atau gagasan pokoknya apa. Jadi antara pokok pikiran, kemudian gagasan utama, pikiran utama, dan gagasan pokok itu sama. Nah, dalam setiap paragraf itu hanya memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Biasanya pokok pikiran itu bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian pokok pikiran tersebut itu diikuti dengan kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok pikiran. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kalian membaca seluruh kalimat dalam paragraf, kemudian menandai awal, akhir, atau kalimat dan kalimat akhir paragraf. Selanjutnya menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Ada pertanyaan apa tidak tentang pokok pikiran paragraf? Ada pertanyaan apa tidak? Suaranya mana ini? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke LKPD yang ketiga, yaitu LKPD Bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran bacaan non-fiksi. Kalian baca petunjuknya dan ikuti petunjuk yang ada. Jadi nanti kalian diberikan teks bacaan. Nah, teks bacaan itu kalian buat peta konsepnya, kemudian kalian tentukan pokok pikiran yang ada di teks bacaan dari masing-masing setiap paragraf. Bisa dimengerti? Paham tidak? Paham. Ya, kalau paham, silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Bu Ambar beri waktu untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Ayo Siva, bekerja sama dengan kelompoknya, Pak. Mendekat dengan temannya. Kalau sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah, bergantian sekarang kelompoknya. Coba kelompok Nita dibacakan, Nit. Paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup
dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Nita. Selanjutnya, adakah pertanyaan dari materi menentukan pokok pikiran paragraf? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpulkan bersama-sama ya. Coba tadi kita belajar apa saja. Yang pertama kita belajar tentang Jaring-jaring makanan. jaring-jaring makanan. Kemudian Menentukan pokok pikiran. ya, menentukan pokok pikiran. Dan tadi yang pertama belajar apa? Simbiosis. Simbiosis. Iya, pintar sekali. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang simbiosis, kemudian jaring-jaring makanan, dan juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan pokok pikiran paragraf. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Guru minta tolong kalian renungkan tadi kalian itu belajar apa saja. Kalian tuliskan hasil belajar kalian hari ini di buku tulis kalian, ya. Coba dituliskan terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada di Google Form. Seperti biasa ya, kalian kerjakan. Di Google Form itu terdiri dari 10 soal, 5 soal pilihan ganda, dan 5 soal uraian. Silakan dikerjakan dulu. Ya, selesai? Sudah ada hasilnya kan ya? Iya, Bu. Ya. Coba siapa yang mendapatkan nilai 100? Angkat tangan. Oh iya, Bibi dapat nilai 100, Nita juga 100. Ya. Baik, kalau sudah kita bahas bersama-sama soalnya ya. Coba kalian jawab pertanyaan tadi. Hubungan yang terjadi Antara bunga rafflesia dengan namanya termasuk dalam simbiosis parasitisme karena bunga rafflesia diuntungkan dengan mendapatkan sari-sari makanan dari inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena sari-sari makanannya diambil. ya, setelah kita membahas keseluruhan soal evaluasi, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian mengerjakan PR yang sudah Ibu siapkan dan juga kegiatan bersama orang tua kalian. Jangan lupa untuk dikerjakan. Dan untuk materi besok, kita masih belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, kalau tidak ada, gambar cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Wow.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bu Guru cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan lingkungan, dan kita harapkan musibah yang terjadi di daerah kita itu segera berakhir. Terima kasih, kalian luar biasa sekali. Kegiatan kita hari ini itu benar-benar luar biasa. Yang tadinya yang masuk itu ada beberapa, sekarang hanya tersisa 5 anak karena gangguan sinyal. Sama seperti kalian, Bu Ambar juga mengalami gangguan sinyal sampai beberapa kali berpindah tempat. Terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.